Baik, diupdate kembali untuk hari ini, hari Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Untuk umur tanaman cabai rawit ori 212 di hari ini yaitu sudah berumur 9 HST. Seperti ini penampakannya kawan-kawan. Dan saat ini pukul 4 sore. Untuk kondisi cuaca di sini dari pagi tadi sampai ke sore hari ini kondisi cuacanya mendung kawan-kawan, dan ada gerimis di pagi hari tadi sekali, terus kemudian tengah hari tadi sebentar ada gerimis sekali, dan untuk sore hari ini dan saat ini sedang gerimis kawan-kawan. Jadi seperti ini, kondisi gerimisnya tidak terlalu lebat, hanya saja lumayan lah kalau untuk saya tidak melakukan penyiraman pada hari ini karena sudah dibantu oleh hujan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Seperti ini untuk penampakan tanaman cabai rawit ori yang saya tanam di polybag. Dan ini untuk tanaman cabai rawit ori 212 yang saya tanam di bedengan. Di saat ini umurnya sudah 9 HST. Seperti ini kawan-kawan. Ini karena di samping, ya bisa dibilang di samping hutan, jadi banyak dedaunan dari pohon itu saat berguguran ke daerah atau sekitaran tanaman. Ini tanaman yang kecil-kecil ya kawan, seperti ini. Dan ini bekas daun yang gosong kawan-kawan. Dan juga kemarin saya untuk beberapa jenis tanaman yang saya anggap mati karena dia gosongnya sampai ke bawah, jadi sudah saya sulam kawan-kawan. Salah satunya yang ini dan yang ini kawan-kawan. Ini ada dua di sebelah sini. Terus kemudian di sebelah, nah yang ini satu kawan-kawan yang saya sulam. Terus kemudian yang ini tidak saya sulam karena dari sampingnya mulai tumbuh pucuk baru ya kawan-kawan. Dan yang ini juga tidak saya sulam karena dari sampingnya juga muncul pucuk-pucuk baru. Harapannya yang seperti ini bisa hidup kawan-kawan. Jadi begitu. Dan satunya di sebelah, oh ini kawan-kawan. Dan satunya yang ini juga saya sulam kemarin.
Terus kemudian nah yang ini kawan-kawan, ini juga saya sulam. Jadi untuk kemarin saya ada menyulam 5 tanaman dari total populasi sekitar 400 kurang ini. Jadi seperti itu kawan-kawan. Dan yang bagian ujung sini ada yang paling kecil untuk semua tanaman yang ada di sini, yaitu tanaman ori. Ini emang emak yang tanam, jadi seperti ini kawan-kawan, tanamannya kecil sekali. Saya nggak berani sih membantah kalau emak yang bilang biarin aja, jadi ya udah saya biarin aja. Baik, ini yang di bedengan terakhir, maksudnya di bedengan ujung sini kawan-kawan. Nah seperti ini penampakannya kawan-kawan. Untuk sore hari ini kurang lebih sama seperti kemarin kawan-kawan. Saya untuk tanaman cabai rawit ori ini saya tidak melakukan kegiatan karena ya tidak ada kegiatan yang saya lakukan seperti itu kawan-kawan untuk tanaman ini saat ini. Mungkin nanti kalau tidak ada hujan, paling kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan penyiraman, dan sudah saat waktunya pemupukan saya akan melakukan pemupukan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk kegiatan yang saya lakukan ketika saya tidak mengurus tanaman ini saat ini, tapi bukan berarti saya tidak mengurus, memang saya lepas tangan, tidak. Maksudnya ya memang saya ya belum waktu atau jadwalnya saya entah melakukan pemupukan atau melakukan perawatan terkait pemberian pestisida seperti itu kawan-kawan. Jadi kegiatan yang saya lakukan yaitu saya mempersiapkan untuk bedengan yang di ujung sana. Nah seperti ini kawan-kawan. Tadi pagi saya ada melakukan sedikit tanam untuk cabai pelita F1. Ini baru saja kita tanam hari ini kawan-kawan, dan nanti mungkin setelah selesai saya buat dokumentasi video ini, saya kembali akan melakukan penanaman cabai rawit pelita F1, cabai rawit hijau yang saya punya. Itu saya akan tanam nanti kawan-kawan di 1, 2, 3 bedengan ini dan 2 bedengan yang di ujung itu kawan-kawan. Jadi begitu. Jadi di sini saya juga ingin share untuk cara saya melakukan penanaman. Maksudnya sebelum saya melakukan penanaman, entah itu cabai hijau atau jenis cabai ori, saya setelah melubangi mulsa seperti ini, jadi saya tugal dulu kawan-kawan untuk pupuknya. Seperti ini kawan-kawan, saya hanya menggunakan pupuk Ponska dan juga saya tambah pupuk TSP. Jadi untuk perbandingannya 2:1, untuk dua bagiannya itu Ponska dan 1 bagiannya itu TSP. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi di setiap lubang itu saya tugal dulu, terus kemudian saya masukkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh untuk pupuknya. Terus kemudian setelah pupuk ini masuk, kita sedikit
tutup seperti itu pupuknya kawan, supaya nanti akar-akar tanaman yang baru itu tidak langsung menyentuh pupuknya, tapi masih tertahan oleh tanah. Setelah tanaman itu sudah dewasa, maksudnya setelah tanaman itu sudah bisa beradaptasi dan akarnya mulai menyebar, di situ dia baru bisa langsung mengisap dari pupuk itu kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, ini saja mungkin kegiatan yang dapat saya informasikan untuk kawan-kawan semuanya terkait kegiatan saya di lahan pada hari ini kawan-kawan. Baik, saya ucapkan terima kasih.